Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil presentasi kami dari kelompok 5, yaitu pelaku pendidikan Islam yang disusun oleh saya, Kak Khalifatul, dan bersama Kak Alifia. Definisi pendidikan Islam. Pendidikan Islam berakar dari perkataan didik yang berarti pelihara, ajar, dan jaga. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Islam itu sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan. Pendidikan Islam menurut para ahli. Menurut As-Saiban, menurutnya pendidikan Islam adalah suatu bentuk proses belajar yang pada intinya mampu menggerakkan atau mengubah tingkah laku setiap individu, masyarakat, dan alam sekitar. Yang kedua, Dr. Muhammad S.A. Ibrahim. Dalam pandangannya ialah sistem atau metode pendidikan yang dilakukan untuk mendorong seseorang mengarahkan kehidupan yang dijalani. Yang ketiga, Dr. Fadil Al-Jamali. Pendidikan Islam adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk mendorong, mengembangkan, serta mengajak setiap manusia agar mau menjalani kehidupan bernilai tinggi dan mulia. Yang keempat, menurut Abdul Dinata, suatu bentuk bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh tenaga pendidik sehingga mengajarkan pengetahuan sehat baik jasmani dan rohani. Yang kelima, Zuhairini, suatu bentuk kewajiban umatnya baik laki-laki ataupun perempuan agar memperoleh kehidupan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Kebutuhan pendidikan Islam. Kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan mandiri, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai, dan kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Dimensi pendidikan Islam. Dimensi fisik atau jasmani. Mendidik jasmani dalam Islam memiliki dua tujuan, yaitu membina tubuh bertumbuh secara sempurna. Dua, mengembangkan energi potensial yang berlandaskan fisik sesuai fisik manusia, dan Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. Yang kedua, dimensi akal. Al-Isfahami membagi akal manusia menjadi dua, yaitu al-matu, akal yang merupakan pancaran dari Allah sebagai fitrah ilahi. Namun akal ini tidak bisa berkembang baik jika tidak dibarengi al-masmu. Yang kedua, al-masmu, yaitu akal merupakan kemampuan menerima yang dikembangkan oleh manusia. Yang ketiga, dimensi keberagaman. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan atau disebut Homo Divionus, artinya makhluk yang beragama. Berkaitan dengan sifat dasar inilah pendidikan Islam dirumuskan untuk membentuk insan mutakin yang memiliki keseimbangan dalam segala hal berdasarkan iman yang mantap untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yang dibacakan oleh Kak Alif. Yang keenam, dimensi akhlak. Salah satu dimensi manusia yang sangat diutamakan dalam pendidikan Islam adalah akhlak. Menurut pengertian, Islam adalah salah satu hasil dari iman dan ibadah. Karena iman dan ibadah manusia tidak sempurna kecuali kalau dari situ manusia muncul akhlak yang mulia. 5. Dimensi rohania atau kejiwaan. Dimensi kejiwaan merupakan suatu dimensi yang sangat penting dan memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan manusia agar dapat hidup sehat, tentram, dan bahagia. Islam dengan 6 pokok keimanan dan 5 pokok ajaran yang memupuk dan mengembangkan fungsi kejiwaan, memelihara keseimbangan, dan menjamin ketentraman batin. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29. Yang keenam, dimensi sosial.
Pendidikan sosial ini melibatkan bimbingan terhadap tingkah laku sosial, ekonomi, dan politik dalam rangka akidah Islam yang betul dan ajaran dan hukum agama yang dapat meningkatkan iman, menjaga kemaslahatan umum, cinta tanah air, dan lain-lain, merupakan bentuk akhlak yang mempunyai nilai sosial. Inteligensi pendidikan Islam. Definisi inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah. Inteligensi merupakan kemampuan tertinggi yang dimiliki manusia. Sejak itulah potensi inteligensi berfungsi mempengaruhi tempo dan kualitas perkembangan individu dan mempengaruhi kualitas penyesuaian dirinya dengan lingkungan. Inteligensi menurut para ahli. Charles Spearman berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang tunggal. L. Thurston menyatakan dengan tegas bahwa inteligensi terbagi 7 kemampuan, diantaranya 1. Untuk menjauhi, mengurangi, mengakhiri, dan membagi. 2. Menulis dan berbicara dengan mudah. 3. Memahami dan mengerti makna kata yang ditetapkan. 4. Memperoleh kesan akan sesuatu. 5. Mampu memecahkan persoalan dan mengambil pelajaran dari pengalaman. 6. Dengan tepat dapat melihat dan mengerti hubungan benda dalam ruang. 7. Mengenali objek dengan tepat dan cepat. Menurut William Stern berpendapat bahwa inteligensi sebagian tergantung dengan dasar dan turunan. Menurut V. Hess, inteligensi ialah kecerdasan jiwa. Faktor-faktor dan macam-macam inteligensi. Faktor inteligensi: 1. Pembawaan, 2. Kematangan, 3. Pembentukan, 4. Minat dan pembawaan yang khas, 5. Kebebasan. Macam-macam inteligensi. 1. Menurut Quran surat Sajdah ayat 9 terbagi 5 bagian. 1. Kecerdasan ruhania, 2. Kecerdasan intelektual, 3. Kecerdasan emosional, 4. Kecerdasan sosial, 5. Kecerdasan fisik. 2. Menurut gunanya terbagi 2 macam, yaitu kecerdasan praktis dan kecerdasan teoritis. 3. Menurut kekuatannya dibagi menjadi 2 macam, kecerdasan kreatif dan kecerdasan eksekutif. Kepribadian peserta didik. Definisi kepribadian menurut para ahli. Alport mendefinisikan kepribadian adalah susunan yang dinamis, sistem psikofisik, jasmani, rohani, seorang individu yang menentukan perilaku dan pikirannya yang berciri khusus. Menurut Westrand, kepribadian adalah susunan kesatuan banyak unita multi kompleks yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Menurut Hartman, kepribadian adalah susunan yang terintegrasikan dalam khas yang tegas yang diperhatikan oleh orang lain. Adapun ciri khas peserta didik dalam pendidikan Islam adalah selalu berakhlak baik. Etika peserta didik. Etika peserta didik merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali merumuskan ada enam kewajiban peserta didik. 1. Belajar dengan niat ibadah dan rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela. 2. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan ukhrawi. 3. Bersikap tawaddu dengan cara meninggalkan
kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. 4. Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. 5. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji dari berbagai aliran. 6. Belajar dengan bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sukar. Kesimpulan, peserta didik adalah murid, siswa, atau mahasiswa seluruhnya menjadi objek peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik bukan sebatas para anak didik, tetapi semua manusia adalah peserta didik. Bahkan pendidik pun disebut juga peserta didik karena tidak ada manusia yang ilmunya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Hanya itu yang dapat, dan kami dan berakhirlah hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.